kita lihat dulu apakah waktunya berubah atau tidak. Mau berubah, ini kita akan beri waktunya 180 saja. Lock. Kemudian kita kembali lagi sebagai peserta. Kita masukkan di sini Haryani. Passwordnya Haryani ini adalah saya tidak copy dari sini. Kita pilih mulai, maka ini akan berganti menjadi Haryani. Ini juga menjadi data Haryani. Oke, bagaimana Haryani ini memiliki hasil jawaban yang benar ya. Oke, ini kita skip videonya nantinya teman-teman agar mempersingkat waktu. Baik, kita lihat apakah Haryani ini bisa menjawab soal 16 nomor benar atau bagaimana. Oke, ini alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Muhammad Sofian di channel Mahakara Teknologi Nusantara atau yang biasanya kami singkat dengan MTN. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah sistem atau sebuah aplikasi yang dapat membantu sekolah ataupun lembaga yang sedang melakukan ujian penerimaan pegawai ataupun ujian semester dan ujian yang lainnya. Baik, kita akan coba melihat fiturnya seperti apa. Oke, pada tampilan kali ini adalah tampilan di mana peserta hanya tinggal melakukan login pada di tampilan awal ini. Hanya cukup memasukkan nama dan sandinya. Nah, di sini ada tab menu yang ditutupi yang hanya dapat dibuka oleh operator atau panitia pelaksana kegiatan ujian tersebut, entahkah ujian sekolah, ujian semester atau ujian penerimaan karyawan baru atau ujian penerimaan peserta didik baru. Baik, saya coba akan menjelaskan terlebih dahulu pada fitur. Kita akan masuk sebagai operator atau panitia. Nah, ini tombol ini yang berfungsi nantinya akan membuka fitur ini. Tombol ini sebelumnya memiliki sandi atau password, sehingga untuk membuka tab menu ini siswa tidak dapat membuka ini ya, atau peserta ujian tidak dapat membuka ini karena ini memiliki password. Namun pada tutorial kali ini kita coba kita matikan fitur passwordnya. Kita coba buka. Nah, ini cukup klik ini, maka fitur untuk pengelolaan atau untuk administrator ini terbuka. Baik, kita coba akan masuk penjelasan pada tab soal. Pada tab soal ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dapat melakukan settingan waktu pada ujian nanti. Jadi dengan jumlah soal 20 ini, perkiraannya ada berapa detik yang nantinya akan dikonversi menjadi menit atau jam. Berapa detik kira-kira peserta dapat menjawab 20 soal itu dapat disetting di sini. Misalnya ini ada 260 detik. Ya, teman-teman tinggal konversi kira-kira berapa menit.
Kemudian di sini juga ada fitur untuk teman-teman dapat melakukan penginputan soal baru atau pembuatan soal. Di sini juga sudah disiapkan tombol ekspor dan impor, sehingga teman-teman dapat melakukan pengelolaan soal di luar aplikasi, juga dapat melakukan pembuatan soal di aplikasi ini. Jadi di sini ada soal, ada nomor, kemudian ada untuk kolom pengetikan soal. Ini adalah pilihan A, B, C, dan D. Kemudian kunci jawabannya, sehingga nanti sistem akan membaca ketika dia pilih A berarti kunci jawabannya 1, kalau B berarti nanti kunci jawabannya 2. Kira-kira begitu teman-teman. Di sini saya sudah membuat 20 soal. Di sini juga memiliki tombol atau fitur untuk menampilkan gambar. Kita coba lihat satu menu formula soal yang menggunakan gambar. Nah, nantinya soal gambar ini akan tampil pada simulasi ini atau ujian nanti. Gambar ini yang terdapat pada soal nomor 10. Namun pada aplikasi atau di fitur ini memiliki sistem acak soal, sehingga setiap kali peserta mau login, maka yang tadinya ini berada pada soal nomor 10, maka akan kemungkinan berpindah jadi nomor 2, 1, dan seterusnya. Dia akan teracak, sehingga untuk meminimalisir peserta ujian membuat contekan, ya kira-kira begitu, sehingga peserta sebelumnya tidak dapat membuat kunci jawaban ke teman-teman lainnya, karena sistem acak yang ada pada sistem ini akan mencegah itu. Baik, clear, ini upload, edit, dan segala macam ini sudah. Kemudian kita masuk ke database peserta. Maaf, ini ada kekeliruan ya, penempatan nama harusnya di sini, nomor registrasi di situ. Kemudian data ini didapat dari mana? Karena ini bukan kolom penginputan ya, ini hanya kolom yang ini hanya kolom view data saja. Nah, data ini didapat dari fitur registrasi peserta didik baru. Jadi data aplikasi ini, fitur ini hanya mengelola data yang sudah diinput, karena ini adalah sifatnya hanya melanjutkan data dari registrasi. Nah, ini biodata, karena sebelumnya di sini kita sudah melakukan penginputan data untuk registrasi peserta didik baru, sehingga data ini nanti akan dikelola pada fitur ujian. Kita lihat ya tabel data. Nah, di sini ada 2 data, Sofyan dan Haryani. Nah, kemudian kita masuk ke sini, ke aplikasi atau fitur ujian ini. Nah, ini juga ada dua data yang sama, karena ini saling terintegrasi data ini. Data ini juga tidak hanya dikelola untuk peserta ujian, data yang masuk dari registrasi ini kemudian masuk ke ujian. Selanjutnya data ini akan masuk ke buku induk dan dikelola pada fitur absensi nanti, dan juga rapor serta pembayaran sekolah lainnya. Oke. Kemudian ini terkunci tadi ya, kita buka kembali. Nah, ini pada fitur peserta juga ada tombol pencarian jika data ini mencapai ratusan atau ribuan peserta. Kemudian jika menghapus data ini, maka harus dihapus pada buku induk nantinya. Oke. Kemudian kita ke simulasi. Nah, ini simulasinya, karena tadi sudah kita setting jamnya, waktunya 260 detik ya tadi ya. 300, karena ini kita belum mulai ya, makanya
ini hanya baru tampil data sebelumnya atau waktu yang sebelumnya peserta ujian, karena sebelumnya saya sudah membuat simulasi di awal. Nah, kira-kira seperti ini nantinya akan tampil di sini data peserta yang melakukan ujian dan NISN-nya. Kita akan mencoba nanti untuk coba menjawab soal ini. Ada 2 data tadi akan kita buat, satu tidak lulus dan satu lulus. Kemudian di sini setiap detik ini akan terus berjalan, sehingga ketika detik atau waktu ini selesai maka peserta tidak lagi dapat menjawab soalnya. Kira-kira begitu, dan peserta ini diharuskan untuk memilih salah satu soal. Misal ini ketika saya tidak jawab, ketika saya tidak pilih salah satu, maka akan ada notifikasi muncul Anda belum menjawab soal nomor 4. Kira-kira begitu. Kemudian kita masuk kepada fitur laporan. Nah, di simulasi tadi ini setelah peserta selesai menjawab soal ini maka akan digiring pada hasilnya. Jadi setelah peserta selesai menjawab maka langsung terdapat hasilnya. Nanti sebentar kita coba seperti apa tampilan setelah peserta nanti selesai menjawab soal. Oke. Kemudian di sini masih kosong, sudah saya kosongkan karena sebelumnya ini ada data peserta yang ujian. Kemudian sudah saya hapus. Kita coba sekarang untuk melakukan nama, harusnya nama di sini dan ini nomor registrasi di sini. Detiknya berapa detik untuk menjawab 20 soal ini, kita coba untuk 100. Oke, peserta detik kita mulai awal, kita coba 150 menit detik, kita kunci, kemudian kita kunci kembali. Ingat ini fitur ini tombol ini memiliki password ya, jadi peserta itu tidak serta-merta bisa membuka atau melakukan settingan pada fitur ini. Hanya administrator saja yang dapat. Kemudian kita masukkan, karena tadi memiliki 2 data, Sofyan ini akan kita setting tidak lulus ya. Sofyan ini passwordnya adalah nick. Kemudian jika ditanya PAL, oke, ketika kita klik mulai maka kita akan langsung dipertemukan dengan aplikasi atau fitur menjawab soal. Oke, nah ini sudah memiliki nama di sini, kemudian NISN-nya. Nah ini waktunya ini ada 137 ini terus berjalan ya. Kita coba jawab Sofyan ini, kita coba tidak lulus ya, kita jawab sembarang saja. Sofyan, nanti di Haryani kita akan buat lulus. Ini kita skip ya teman-teman, kita skip. Oke, ini soal nomor 20 kita akan lihat, karena tadi kita sembarang ya, menjawab. Semoga tidak lulus, karena kita targetnya supaya ini tidak lulus, karena pada data selanjutnya kita akan buat lulus. Soal terakhir, oke. Kita selanjutnya kita akan ditampilkan tombol lihat hasil. Nah ini Sofyan, ini Sofyan tidak lulus, 18 salah, kemudian hanya 2 benar, yang tidak dijawab 0. Oke. Kita tutup. Jadi seperti ini tampilan ketika peserta selesai menjawab soal, maka peserta akan ditampilkan pada jendela ini. Ketika peserta ingin secara otomatis nantinya akan masuk notifikasi hasilnya ini atau dikirim hasilnya jawabannya ini, maka peserta boleh memasukkan langsung lewat sini, sehingga dia nanti akan mendapatkan laporan ini lewat nomor WhatsApp-nya sendiri. Oke, kita tutup. Nah, kira-kira begitu. Kita akan kembali lagi
apa namanya, menjawab soal dengan data yang berbeda lagi ya. Kita coba kembali lagi dari awal. Kita akan buat data tadi yang kedua akan lulus 80 saja, 180 detik. Kita lock, kemudian kita kembali lagi sebagai peserta. Kita masukkan di sini Haryani. Passwordnya Haryani ini adalah ini yang diambil dari nick, itu saya sudah copy tadi sebelumnya. Kemudian kita pilih masuk, kita pilih mulai, maka ini akan berganti menjadi Haryani. Ini juga menjadi data Haryani. Oke, kita upayakan bagaimana Haryani ini memiliki hasil jawaban yang benar ya. Oke, ini kita skip videonya nantinya teman-teman agar mempersingkat waktu. Baik, kita lihat apakah Haryani ini bisa menjawab soal 16 nomor benar atau bagaimana. Oke, ini alhamdulillah Haryani ini lulus karena Haryani menjawab 17 soal benar dan 3 salah. Oke, karena di sini targetnya Haryani harus menjawab 16 nomor benar. Harus benar 16 nomor sehingga dia bisa lulus. Jika di bawah 16 maka tidak lulus gitu. Di sini juga sekarang kita coba cetak ya. Kita cetak, kita akan kembali tutup ini. Kita akan cetak cetak ya. Nah, ini kita coba cetak dulu salah satu dari soal ini, peserta ini maksudnya. Klik double saja di sini, kemudian kita pilih, kita coba ekspor dulu sebagai menjadi PDF. Ini Sofyan ya, karena ini Sofyan di awal yang kita pilih untuk dicetak Sofyan, maka yang tampil ini adalah Sofyan. Jadi harusnya ini tadi ini masih terdapat kekeliruan tanggalnya ya, sudah bekerja efektif. Ini tanggal, ini nantinya akan tampil jam berapa peserta melakukan ujian, kemudian dari waktu yang ditentukan, berapa lama peserta tersebut melakukan atau menjawab soal itu. Nah, ini juga akan menjadi penilaian betapa cepatnya atau lambatnya peserta menjawab soal tersebut. Di sini juga akan tampil data, dan di sini jumlah benar ini peserta yang tidak lulus tadi ya, atas nama Muhammad Sofyan, karena ini kita tidak lulus. Oke, ini data kita membuat JPEG, jadi sehingga jika teman-teman ingin mengirim ke WhatsApp ke orang tua atau langsung kepada peserta, tinggal kirim saja ini. Nah, kita tempatkan ke desktop. Ini kita simpan di si ujian ya. Kita oke. Data peserta tidak disimpan. Kita buka si registrasi aplikasi ujian ya. Nah, ini data tadi yang kita cetak menjadi file JPEG ya, atau PNG ya, sehingga dapat dikirim atau dicetak langsung. Kira-kira begitu teman-teman cara kerja dari sistem ini atau aplikasi ini. Ya, seperti penjelasan awal, data tersebut masuk dari registrasi ini ya, aplikasi registrasi. Dan ketika peserta ini, di sini juga kan ada cetak kartu peserta ya. Di sini ada cetak kartu peserta. Itulah yang akan menjadi bekal nanti untuk ujian. Kira-kira demikian review dari fitur atau aplikasi
difungsikan untuk memfollow up data registrasi sebelumnya. Jadi aplikasi ini juga tidak hanya diperuntukkan untuk penerimaan peserta didik baru. Fitur ini juga dapat difungsikan untuk pembuatan atau ujian sekolah atau ujian semester, sehingga ini akan meminimalisir anggaran untuk percetakan atau print lembaran soal dalam bentuk kertas ya, karena sudah banyak juga sekolah yang memiliki lab komputer. Kira-kira begitu teman-teman. Sampai di sini dulu review aplikasi untuk ujian atau penerimaan peserta didik baru atau ujian tes. Oke, bagi teman-teman yang memiliki masukan atau komentar, silakan komentar pada video ini, berikan masukan. Dan bagi teman-teman yang memiliki atau berminat aplikasi ini, silakan hubungi pada nomor WhatsApp yang sudah kami cantumkan pada deskripsi video ini. Silakan hubungi pada nomor tersebut untuk penjelasan lebih detail atau masukan pada fitur ini. Fitur ini juga dapat kami kembangkan lebih luas lagi sesuai dengan permintaan teman-teman seperti apa, atau dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira begitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.